Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar PAT-nya? Oke lah, semoga Allah memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Amin. Oh ya guys, di podcast yang tidak begitu formal ini ada kita berempat. Perkenalkan, saya Aisyah Asiwidi Hastuti yang sekarang diberikan amanah sebagai Ketua Osia Ahwat PPTQ Ibnu Abbas, Aulia Fatin Mufidah sebagai Pradana di Dewan Ambalan Cutnyadin PPTQ Ibnu Abbas, Salma Nur Aisyah sebagai Ketua BSMR Ahwat PPTQ Ibnu Abbas, dan juga Hajar Sabita sebagai Ketua Organisasi Literasi Ibnu Abbas. Oh ya guys, di podcast kali ini kita bakal nyampein suatu bagian kecil yang sangat sakral dalam kehidupan kita di Ibnu Abbas ini. Emangnya apa sih Sal, kok sesakral itu? Oke, jadi gini, kita mau ngasih info ke teman-teman semua kalau rekrutmen calon anggota organisasi di Ibnu Abbas ini akan segera dilaksanakan. Tapi sebelumnya, organisasi di Ibnu Abbas itu terbagi menjadi dua jenis, eksternal atau luar, sama internal atau dalam. Nah, kali ini organisasi dalam dulu ya, untuk organisasi luarnya insya Allah menyusul. Oh iya, open recruitment dan sosialisasi organisasi ini dilaksanakan secara online karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena qadarullah adanya virus COVID-19 yang menjangkit di Indonesia saat ini. Jangan lupa ya teman-teman, stay at home, stay positif. Kita sama-sama berdoa semoga keadaan segera membaik. Gini nih, jadi Open Recruitment atau yang biasa kita sebut oprek ini adalah pendaftaran buat kalian yang mau join organisasi di IBAS. Oprek juga merupakan sebuah seleksi buat kalian semua, siapa aja yang bakal lolos jadi bagian dari pengurus organisasi di sekolah kita ini. Caranya tuh, ntar kalian tinggal isi semua formulir lewat Google Form. Semua siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan. Soalnya ini tugas dari pondok. Dan keseriusan atas jawaban kalian di form ini sangat berpengaruh banget atas keputusan organisasi bakalan nerima kalian atau enggak, gitu caranya. Awalnya aku cuma pengen kasih tahu info itu aja sih, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya aku harus nyampein sesuatu yang ini penting banget buat mereka adik-adik kelas kita. Oh ya guys, bagian-bagian di masing-masing organisasi apa aja nih? Oke, yang pertama, BSMR atau Bulan Sabit Merah Remaja. Nah, jadi teman-teman, BSMR itu terdiri dari 4 divisi. Kira-kira apa aja sih? Nah, yang pertama, ada divisi pendidikan. Tugasnya menitik beratkan pada sosialisasi wawasan medis, baik melalui pelatihan, visual, maupun pengadaan seminar gitu. Lanjut, yang kedua, ada divisi Yankes atau pelayanan kesehatan. Nah, divisi ini berkaitan erat dengan penyediaan layanan kesehatan baik di dalam maupun untuk masyarakat sekitar PPTQ Ibnu Abbas. Lanjut, yang ketiga, ada divisi Humas atau hubungan masyarakat. Nah, fokus dari divisi ini itu terletak pada hubungan dalam dan luar organisasi, termasuk hubungan dengan masyarakat, serta manajemen akun ofisial PSMR. Jadi gitu. Terus, yang terakhir atau yang keempat, ada divisi Sarpras atau Sarana Prasarana. Nah, tugasnya ngapain sih? Nah, divisi Sarpras ini bertugas melaksanakan pengadaan dan manage barang-barang inventaris, serta bertanggung jawab atas sarana dan prasarana operasional organisasi. Gitu. Nah, kalau di Dewan Ambalan, ada 4 divisi pramuka dan badan pengurus harian. Badan Pengurus Harian atau BPH terdiri dari Pradana atau Ketua, kemudian pemangku adat, lalu kerani atau sekretaris, dan juru arta atau bendahara. Terus, 4 divisi yang lainnya itu ada divisi giat operasional sebagai isi acara dari setiap geladian pramuka yang kita jalani. Yang kedua, ada divisi olah karya yang berhubungan dengan dokumentasi dan juga publikasi. Lalu yang ketiga, ada divisi administrasi yang mengurusi semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dewan Ambalan. Dan yang terakhir, divisi teknik kepramukaan yang mengurusi seluruh materi yang akan disampaikan kepada adik-adik semua saat gladian.
Halo, aku Habib. Sekarang aku mau jelasin tentang organisasi literasi Penabas ya. Jadi organisasi ini tuh berhubungan dengan literasi. Apa sih literasi? Literasi itu makna simpelnya melek informasi. Nah, informasi kan bisa didapat dari banyak hal ya, bisa buku, bisa koran gitu. Nah, tujuan Oliba ini itu meningkatkan literasi santriwati Penabas gitu ya guys. Ngomong-ngomong ya, literasi di Indonesia tuh sangat rendah loh. Padahal literasi itu penting banget loh guys. Gitu. Terus itu lanjut ke divisinya ya. Divisinya tuh ada BPH. BPH itu ada ketua sama wakil ketua. Nah, ketua sama wakil ketua tuh bedanya kalau ketua tuh anak SMA, kalau wakil ketua tuh anak SMP. Sama-sama tugas itu mengorganisir proker gitu. Habis itu sekretaris tugasnya itu buat proposal, nyatat hasil rapat. Habis itu bendahara itu ngontrol masuk keluarnya uang gitu. Habis itu lanjut ke divisi selanjutnya, ada divisi pemeliharaan. Divisi pemeliharaan itu yang ngurus inventaris perpustakaan, misalnya ada yang rusak atau habis gitu ya, nanti mereka yang ngurus gitu. Habis itu mereka yang bagi piket malam sama piket bulanan gitu. Habis itu lanjut ke divisi shelving. Divisi shelving itu tugasnya input buku ke komputer sama nota buku sesuai kategorinya. Misalnya buku ini tuh buku agama, buku referensi kayak gitu. Sama satu lagi mereka juga tugasnya tuh memperbaiki buku yang rusak gitu. Habis itu lanjut ke divisi keamanan. Divisi keamanan itu mereka nanti yang bertugas menjaga keamanan buku perpustakaan. Buku-bukunya itu jangan sampai ada yang hilang gitu. Sering hilang loh buku perpus, udah tahu kan. Habis itu lanjut ke PRCT ya. PRCT itu kepanjangan dari Public Relation and Creative Team. Public Relation. Sorry medok. Public Relation itu akun IG. Jadi nanti mereka ngurus akun IG gitu ya. Habis itu akun IG Oliba. Habis itu Creative Team. Jadi mereka tuh yang buat acara kayak Go Right kemarin gitu kok ya. Sama banyak acara-acara lain gitu. Kalau misalnya kalian ingin berkontribusi dalam meningkatkan literasi santriwati Penabas atau apapun itu, kalian tertarik dengan Oliba, masuk aja, gak apa-apa, oke? Gitu. Sekian dari aku. Terakhir, foto tutup, salam literasi. Dadah! Oke guys, buat yang di OSIA aku jelasin agak cepat ya, soalnya jumlahnya agak banyak. Nah, kalau di OSIA sendiri ada 9 divisi dan 3 anggota BPH. Di OSIA ini memiliki banyak divisi dan anggota karena OSIA memiliki banyak proker juga. Untuk tahun ini OSIA memiliki 188 proker. Namun, untuk setiap tahunnya bisa berubah-ubah menurut evaluasi daripada tahun-tahun sebelumnya. Di dalam BPH terdiri dari ketua bertugas memantau berjalannya proker dan sebagai penanggung jawab utama. Sekretaris bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pengarsipan data dan bertulis-menulis. Bendahara mengatur keluar masuknya keuangan. Nah, ketua, sekretaris, dan bendahara dalam kerjanya mereka saling bekerja sama sebagai badan pengurus harian yang mengontrol kinerja anggota. Nah, untuk divisi-divisinya, ada divisi ibadah berperan dalam mengontrol jalannya ibadah santriwati, divisi aman berperan untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga ketertiban santriwati dalam keseharian, divisi taklim berperan dalam hal pendidikan dan juga meningkatkan adab dalam keseharian santriwati, divisi lughah berkaitan dengan bahasa dan juga sistem penerapannya dalam keseharian, divisi nadhofah, divisi ini berperan untuk mengorganisasi santri agar meningkatkan kebersihan lingkungan pondok, divisi duyuf berperan dalam hal penerimaan tamu besar ataupun kecil dan juga mengurus jadwal telepon santriwati. Syababiyah atau divisi kepemudaan berperan dalam meningkatkan kreativitas santriwati dalam hal sport, art, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan. Divisi mustalzamat atau biasa disebut sarana dan prasarana adalah bagian yang mengurusi sarana dan prasarana setiap kegiatan OSIA ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana asrama. 9. Wirausaha. Divisi ini berperan dalam meningkatkan kemampuan santriwati dalam hal wirausaha. Dalam sistem kerjanya, setiap divisi di dalam OSIA itu memiliki garis koordinasi yang nantinya bisa atau bahkan diharuskan saling bekerja sama antar satu divisi dengan divisi lainnya untuk mencapai tujuan daripada proker-proker yang ada. Oh ya guys, buat mengakhiri podcast kali ini ada sedikit tambahan tips and trick dan nasihat dari kita buat kalian semua. Sekarang kita mau ngasih tahu tips and trick caranya milih organisasi ya. Tips and trick ini berdasarkan riset kita bertiga selama ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelakuin nggak apa-apa,
enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, tips and trick yang pertama, cari organisasi yang sesuai dengan tujuan kamu sekarang ini. Misal tujuan kamu sekarang ini pengen be better, cari organisasi yang bisa bikin kamu be better, cari organisasi yang bisa membawa kamu jadi orang yang lebih baik. Yang kedua, cari organisasi yang memiliki kebermanfaatan paling besar untuk umat, gitu ya. Itu tips and triknya. Terus tuh, ini ada sedikit dari kita, kalau semua organisasi itu bermanfaat asalkan kita ngelakuin yang sebaik-baiknya. Kerja keras kita bakalan balik kok ke kita sendiri nanti. Oh iya, aku mau nambahin, jangan lupa lurusin niat yang lillah, terus diikutin sama niat-niat baik lainnya. Terus, kalau kalian udah terjun dalam organisasi dan kalian menemukan saat-saat dimana kalian sangat terpuruk, ingat, jangan pernah menyesal, karena disitulah pembelajarannya bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita tentukan. Oke? Oh ya guys, satu lagi, kita sama-sama tahu kan seberapa kuatnya jawaban dari kata why itu mempengaruhi keputusan seseorang, mempengaruhi prinsip hidup seseorang. Dan di sini kita ingin menyampaikan why anak Iqbas itu nggak mau pilih organisasi ini ataupun itu. Yang pertama adalah gengsi. Sebenarnya mau, tapi malu. Masa iya sih aku jadi ini? Kan ini kayak aku kepedean gitu. Ini kesannya kayak meminta jabatan gitu. Toh juga teman-teman aku kan pada nggak ngisi form, pada enggak daftar. Hey, ingat, hidupmu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Biarkan kamu berbeda saat ini karena kamu akan berbeda di masa depan. Ketika kamu menganggap ini adalah sebuah jalan kesuksesanmu, maka tempuhlah, asal jalan itu adalah jalan kebaikanmu. Yang kedua, insecure. Kayaknya aku gak mampu deh, kayaknya orang lain banyak yang lebih baik daripada aku. Toh kayaknya aku gak lolos deh, aku belum baik sekarang. Hey, kita sama-sama belajar. Karena organisasi itu sejatinya learning by doing, belajar dari melakukan. Gak ada orang yang tiba-tiba langsung bisa. Dan juga ketika kita tidak berhasil dalam suatu hal, contohnya, kita nggak kepilih dalam suatu organisasi, atau justru masuk dalam suatu organisasi. Ingat, jangan lupakan Tuhan karena ialah yang berada di balik semua itu. Selalulah bersyukur dan lakukan yang terbaik. Yang ketiga, takut dibenci karena organisasi itu pasti menegakkan sesuatu. Di belahan dunia manapun, semua organisasi atau perkumpulan pasti menegakkan sesuatu. Karena pastinya mereka memiliki tujuan. Mereka memiliki visi. Tapi ingat, life is choice. Kalian mau pilih mana? Pilih organisasi yang mana? Ingin berjuang dengan cara apa? Itu adalah pilihan kalian sendiri. Ketika tiga hal itu menguasai diri kita, terutama rasa gengsi itu tumbuh mengalahkan segalanya, padahal agen-agen perubahan itu berada di tangan kita, kemampuan itu ada di diri kita, tapi justru kita memilih untuk mundur. So jangan salahkan ketika kursi itu diduduki oleh orang yang tidak seharusnya, dan mereka menghancurkan harapan kita karena kita tidak memiliki kendali apapun, karena kita tidak berada di dalamnya. Meski masih ada harapan untuk mengubahnya dari luar, tapi kemungkinan itu sangatlah kecil ketika kita tidak berada di dalam sistemnya. Apakah iya kita hanya berdiam diri nantinya? Kembali kepada kata why, maka berikan why positif untuk segala sesuatu yang baik. Tentukan tujuan hidup kalian.